Hari ini kita kembali jumpa dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Dan saat ini bertepatan di bulan 7 Imlek, penanggalan Kungseli adalah merupakan bulan khusus untuk puncak laku bakti, sembahyang kepada keluarga, orang tua, leluhur yang telah meninggal dunia. Maka disebut pula sebagai bulan arwah. Nah, dalam rangkaian sembahyang ini, kita tentunya membahas dari perspektif agama Konghucu, ajaran-ajaran yang ada dalam agama Konghucu. Tentu juga tidak lepas dari pengertian-pengertian yang lain yang tentunya kita akan bandingkan. Tentu ajaran Konghucu ada dalam kitab suci agama Konghucu. Dan ada pula tradisi budaya Tionghoa yang justru memaknai sembahyang bulan arwah ini di bulan 7 secara salah kaprah. Misalnya ada banyak yang menyatakan bahwa di mana-mana, termasuk media sosial, pemberitaan dan lain-lain, bahwa ini adalah festival hantu atau bulan hantu, bahkan ada istilah sembahyang rebutan atau dalam bahasa dialek Manado disebut dengan barampas. Artinya hantu-hantu yang kelaparan. Ini tentu merupakan suatu hal yang salah kaprah. Karena kita tidak sedang bersembahyang kepada hantu-hantu atau sembahyang kepada setan-setan. Apalagi ada tradisi budaya yang justru menyembah kemudian membakar boneka mirip, ya, disebut sebagai Senming Taisuya, tapi dikatakan sebagai raja setan. Kita tidak sembahyang setan, apalagi sembahyang kepada raja setan, menghormati pai-pai kepada raja setan kemudian membakarnya. Dan lebih salah kaprah lagi ketika dimaknai bahwa sembahyang ini ketika dibakar, pada saat selesai dibakar, kepalanya jatuh kemana itu menunjukkan tanda-tanda. Misalnya ada yang bilang jatuh ke sebelah yang mana ada banyak timbul bencana, ada yang jatuh sebelah kemana dia akan aman, ada banyak jatuh kemana ada banyak penyakit, ada banyak keturunan dan sebagainya. Ini hanya tuturan lisan yang dalam istilah orang-orang barat menyebutnya dengan Chinese folk religion atau agama dalam tanda kutip orang-orang Tionghoa, masyarakat Tionghoa yang dituturkan secara lisan tanpa dasar kitab suci. Maka menurut perspektif agama Konghucu ini harus tentu diluruskan, karena seperti sabda Nabi Agung Kungse bahwa kita harus membenarkan nama-nama. Kalau nama-nama tidak benar, maka pembicaraan tidak ada patutnya, begitu, tidak akan dapat dimaknai dengan sebenarnya. Jadi kita yang lagi sembahyang pada bulan 7 ini adalah sembahyang bulan arwah, puncak laku bakti Xiao, berdasarkan kepada kitab suci agama Konghucu, teristimewa di dalam kitab Sesu dan Wujing, Sesu dan kemudian juga Wujing salah satu kitabnya Liji, berupa tata cara. Nah, dalam persembahyangan ini selama 1 bulan umat Konghucu patut bersembahyang itu. Pertama, sembahyang di rumah. Kedua, bisa sembahyang di kelenteng sebagai rumah ibadat, yaitu pada tanggal 15 bulan 7. Dan pada akhir bulan 7 yang disebut tanggal 29 atau tanggal 30. Namanya sembahyang Jing Heping atau arwah para leluhur. Sedangkan tanggal 15 bulan 7 adalah arwah umum. Jadi orang-orang yang tidak disembahyangkan, kita sembahyangkan sebagai laku bakti. Tapi bukan sembahyang rebutan atau barampas, atau kita kemudian selesai makan, orang-orang berbondong-bondong saling berebutan seolah-olah seperti layaknya hantu-hantu yang lapar atau setan-setan yang gentayangan. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi dalilnya ada dalam kitab-kitab suci. Yang kita laksanakan adalah laku bakti. Maka di dalam kitab Liji ini disebutkan bahwa memperlakukan orang yang telah mati seperti seolah-olah yang masih hidup itu tidak berbakti. Memperlakukan orang yang masih hidup seperti orang yang sudah mati itu tidak bijaksana. Maka yang sebenarnya adalah kita tidak memberi makan kepada para leluhur, kepada Sinbeng, kepada orang Tiong yang telah meninggal. Kita hanya mengatur persembahyangan ini secara laku bakti, tapi tidak memberi makan mereka. Karena apa, kita tahu bahwa para arwah ini memakan makanan yang kita sajikan atau minuman? Tidak, itu hanya simbolisasi. Seperti juga ketika kita membakar kertas emas, kertas perak, kincoa, gincoa, dan sebagainya, kertas pakaian, itu bukan berarti benar-benar diberikan, tapi adalah simbol-simbol
Simbol-simbol yang di dalam kitab Liji, kitab catatan kesucian disebut dengan mingki. Jadi zaman dulu juga sudah ada seperti itu. Tapi kan kemudian berkembangnya zaman sudah banyak macam-macam ragam. Ada yang seperti miniatur handphone, pesawat, bahkan tank dan sebagainya. Seolah-olah bahwa perleluhur kita akan memerlukan barang-barang ini untuk berperang di alam sana. Nah, konsep ini juga yang ada hal yang keliru, seolah-olah bahwa kita memakai terma-terma dari agama saudara-saudara kita, umat agama lain. Sedangkan di dalam ajaran agama Konghucu tidak mengenal surga neraka. Jadi tidak ada dibilang bahwa pintu neraka dibuka. Jadi kita seolah-olah menyatakan bahwa leluhur kita, orang tua kita ada di dalam neraka. Padahal kita tidak ada dalam konsep agama Konghucu itu soal surga neraka. Tidak ada buka pintu langit kemudian seluruh arwah gentayangan keluar. Arwah-arwah ini harus diberi makan, kalau tidak dia akan mengganggu kita. Itu salah kaprah. Itu sangat-sangat subjektif dan salah kaprah. Dan ini sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun orang-orang salah kaprah. Ini Chinese folk religion, bukan agama. Nah di Klenteng, rumah ibadat Klenteng ini tertulis di dalam kitab Liji, Su dan kitab lainnya adalah rumah ibadat Konghucu. Sebelum saudara kita umat Buddha, ajaran Buddha masuk ke Tiongkok ratusan tahun kemudian, yang kemudian juga menjadikan Klenteng sebagai tempat ibadahnya, mazhab Mahayana. Kemudian juga ada aliran Tao dan sebagainya. Jadi sembahyang yang bertepatan pada sembahyang arwah ini itu dikatakan dari perspektif mereka sebagai sembahyang Kyoko, Ulambana dan sebagainya. Nah, ini kan pengertian teman-teman saudara kita yang lain, tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah ajaran Konghucu. Maka umat Konghucu, orang yang mengerti harus memberitakan seperti dalam mimbar agama Konghucu kali ini, kita memberikan pemahaman termasuk kepada masyarakat umum bahwa umat Konghucu dalam ajarannya tidak menyembah setan, hantu dan sebagainya, tidak memberi makan kepada hantu-hantu atau yang disebut dengan setan-setan yang gentayangan dan sebagainya. Jadi itu lebih kepada cerita-cerita rakyat ribuan tahun yang dituturkan temurun-temurun, tidak ada di dalam kitab suci agama Konghucu maupun kitab-kitab suci juga agama yang lain. Nah, dengan demikian kita mulai memahami apa sabda Nabi Kungse dalam kitab suci Su, bahwa pada waktu bersembahyang kepada Tian, Tuhan Yang Maha Esa, hayatilah kehadirannya. Pada waktu sembahyang kepada leluhur, kita hayati kehadiran leluhur itu. Pada waktu sembahyang kepada roh, kita hayati kehadirannya. Namun di ayat lain dikatakan bahwa jangan bersembahyang kepada roh-roh yang tidak patut disembahyangi, itu namanya menjilat. Artinya kita dibatasi. Jadi kita tidak sembahyang setan, hantu dan sebagainya, apalagi hantu-hantu yang kelaparan, kita memberi makan, kita tidak memberi makan. Jadi perumpamaan di dalam atau metafora, majas metafora dalam kitab Liji itu memperlakukan orang yang sudah meninggal seolah-olah yang masih hidup adalah tidak bijaksana. Artinya apa? Kita memperlakukan orang-orang yang sudah meninggal itu seolah-olah masih hidup, memberi makan kepada mereka. Jadi kita tidak memberi makan, pengertian yang salah itu. Sebaliknya ayat itu tambahannya memperlakukan orang-orang yang masih hidup seperti layaknya sudah meninggal, itu tidak berbakti. Nah, banyak orang-orang tua kita yang sudah tua, yang sudah pikun, kita melakukan hal yang tidak patut, yang tidak tidak susila, tidak berbakti. Dengan apa? Karena alasan sibuk kita tidak membiarkan orang tua kita. Kita kemudian membawa ke panti-panti jompo. Itu menurut ajaran Konghucu tidak berbakti. Kita harus merawat orang tua. Dalam ayat yang lain Nabi Konghucu katakan, pada saat hidup layanilah dengan kesusilaan. Pada saat meninggal makamkanlah dengan kesusilaan. Dan ada tambahannya, peringatilah walaupun telah jauh. Maka inilah kita peringati di dalam bulan 7 atau yang disebut dengan bulan arwah. Kita memperingatinya, tapi tidak memberi makan. Kita melakukan altar ini dalam persembahyaan menyodorkan makanan minuman dan juga membakar kertas ini bukan memberi makan mereka, tapi adalah sikap laku bakti kita memberikan yang terbaik menurut kita. Kemudian setelah sembahyang, setelah didoakan, kita makan bersama. Jadi tidak rebut-rebutan. Tidak orang-orang seperti sekarang yang tradisi yang menurut pemahaman saya ini sangat keliru. Orang barampas, orang di Manado, di Klenteng dikatakan seperti hantu-hantu kelaparan, maka orang berbondong-bondong berebutan, barampas makanan sembahyang yang ada di Klenteng. Itu tidak boleh, tidak li namanya. Ini kitab Liji mengajarkan kepada umat Konghucu untuk li. Ya, jadi dengan demikian makna-makna ini akan kita mulai pahami.
bahwa kita saat ini sedang sembahyang. Beberapa waktu yang lalu kita telah sembahyang pada tanggal 15 bulan 7. Itu namanya sembahyang arwah umum. Orang-orang yang tidak disembahyangkan, apalagi keturunannya bukan lagi Konghucu atau juga bukan, kemudian tidak disembahyangkan, kita sembahyangkan sebagai wujud laku bakti kita. Tinggal lagi beberapa saat, kita nanti tanggal 29, tanggal 30, kita namanya sembahyang Jing Heping atau arwah para sahabat. Ya, orang-orang yang kita sebut dengan sahabat atau Haopeng atau Jing Heping. Kita akan lanjutkan setelah ini untuk mimbar agama Konghucu, Weita Tongtian. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Pemilihan umum 2024 di depan mata. Untuk demokrasi, setiap anak bangsa siap untuk memilih dan dipilih. Mari menjadi pemilih dan pemimpin yang cerdas. Saksikan Cerdas Memilih setiap Sabtu pukul 18 WITA di TVRI. Cerdas memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Weita Tongtian, kita kembali lanjutkan mimbar agama Konghucu di TVRI Sulawesi Utara pada saat ini. Jadi kembali lagi kami jelaskan bahwa di dalam kelenteng itu yang merupakan rumah ibadat agama Konghucu, kemudian dalam sejarahnya menjadi juga tempat ibadah umat Buddha Mahayana. Kemudian teman-teman dari Taoisme, kemudian juga ada budaya, masyarakat budaya Tionghoa yang menjalankan ini secara adat budaya yang tidak termasuk memeluk agama-agama ini. Tentu kelenteng sangat bernafaskan Konghucu, walaupun tentu ada juga hal-hal lain terutama menyangkut ritual yang kemudian ini memperkaya. Dan justru karena dia sudah bercampur dengan hal-hal yang
kira-kira yang menurut saya ini adalah sinkretisme, maka orang tidak lagi bisa membedakan mana Konghucu, mana Buddha, dan mana yang disebut dengan Tridharma atau sebagainya. Nah, sembahyang yang dilakukan di dalam bulan 7, terutama tanggal 15 bulan 7 adalah sembahyang arwah umum. Sembahyang arwah umum adalah sembahyang puncak laku bakti kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, entah siapa yang tidak kita kenal, kita sembahyangkan mereka sebagai puncak laku bakti, Xiao. Bukan sembahyang kepada arwah-arwah gentayangan. Kemudian yang kedua, ada pemahaman di saudara-saudara umat Buddha bahwa pada saat itu dibukanya pintu neraka menurut pemahaman mereka, terma-terma mereka. Kemudian Senming yang disebut dengan Taisuya ini akan datang menyelamatkan orang-orang ini, dan digambarkan sosoknya seperti agak menakutkan, raut wajahnya, bonekanya kemudian dibakar. Nah, ini oleh orang-orang Manado disebut dengan Raja Setan. Raja Setan yang dibakar. Bayangkan Raja Setan, rajanya, kemudian kita sembahyang, kita bakar, kemudian kita maknai itu, dia jatuh kemana. Ini salah kaprah. Nah, umat Konghucu tidak sembahyang itu. Jadi umat Konghucu sembahyang arwah umum ini hanyalah sembahyang. Dan kemudian umat Konghucu tidak berebutan, tidak mengenal festival hantu atau orang-orang berampas, tidak mengenal itu. Umat Konghucu habis selesai sembahyang dibagikan makanan-makanan sembahyang, dan itu juga adalah pernyataan sosial. Maka di dalam kelenteng-kelenteng yang bernafaskan Konghucu, orang-orang yang berkemampuan lebih, orang-orang kaya ini mengumpulkan baik beras, sembako dan sebagainya, itu kemudian dibagikan kepada masyarakat miskin, masyarakat sekitar. Jadi bukan saja dia umat Konghucu, tapi orang-orang miskin apapun agamanya dibagikan beras, sembako dan sebagainya. Itu lebih mulia daripada kita memberikan ruang kepada mereka untuk rebutan, barampas yang sangat tidak susila. Nah, kemudian sembahyang ini pula bertepatan dengan bulan arwah ini, karena ini merupakan pancaroba. Di Tiongkok ini adalah peralihan. Dia peralihan dari musim panas menuju ke musim dingin. Tentu ada peralihan, namanya ada yang disebut dengan ada 4 musim, musim semi, dan jadi dia akan masuk kepada musim gugur. Secara kosmologi, ya, ini juga diyakini bahwa ada perubahan iklim. Maka pada bulan ini, kenapa orang-orang Tionghoa itu tidak akan menikahkan anaknya, atau keluarga tidak akan menikahkan keluarganya, karena dipercaya alam dalam situasi yang pancaroba ini tidak baik. Gampang ada penyakit, gampang ada kecelakaan dan sebagainya. Tapi orang yang tidak paham kemudian menyatakan bahwa jangan keluar atau jangan lakukan banyak aktivitas di bulan 7 karena ini bulan arwah, bulan hantu, gentayangan dan sebagainya, akan banyak hantu-hantu yang akan mengganggu. Padahal bukan demikian, ini fenomena alam saja. Nah, sama juga kita di Indonesia, di seluruh dunia juga begitu. Ketika ada pancaroba, maka akan ada angin yang tidak baik, orang anak-anak gampang sakit dan sebagainya. Ini pancaroba, bukan karena arwahnya, tapi memang alamnya yang lagi pancaroba. Ketika dia sudah masuk musim gugur, maka ini kemudian dia pulih lagi. Masuk lagi musim dingin, kemudian kita akan masuk kepada musim semi yang di Tiongkok itu diyakini itulah awal penanggalan tahun baru Imlek. Jadi ini adalah kosmologi. Jadi harus paham mana yang agama, mana yang Konghucu, mana yang ada tradisi budaya Tionghoa, mana yang hanya cerita rekaan, mana yang hal-hal yang tidak. Makanya ketika saya melihat di banyak media sosial, termasuk grup-grup WhatsApp, ada YouTube, TikTok dan sebagainya, sebagai aplikasi menerangkan seolah-olah ini bulan arwah, orang hantu-hantu bergentayangan, jangan menikahkan anak, bisa sakit dan sebagainya. Padahal ini fenomena alam, bukan karena arwahnya. Kita tidak meyakini bahwa ini pintu langit dibuka. Memangnya langit itu punya pintu. Gitu. Kemudian seolah-olah bahwa neraka itu dibuka. Apakah neraka juga ada dalam kosmologi agama Konghucu? Tidak ada. Maka semoga apa yang menjadi paparan ini bisa mendapatkan pemahaman, khususnya umat Konghucu yang belajar kitab-kitab suci agama Konghucu, juga masyarakat umum. Dan nanti saya akan menulis artikel itu, akan saya bagikan di media sosial, kemudian juga media massa baik online. Silakan Anda membacanya secara komprehensif. Anda bisa menghubungi saya, juga saya mengajar di beberapa perguruan tinggi sebagai dosen agama Konghucu. Kita bisa diskusikan, saya aktif di media sosial FB maupun Instagram untuk memberikan
sharing pengalaman-pengalaman, sharing ilmu pengetahuan. Semoga berkenan, kita akan jumpa lagi pada mimbar agama Konghucu yang akan datang dengan tentunya tema yang lain. Tema hari ini semoga bisa memberi pencerahan, kita saling belajar dan memberi pemahaman tentang perspektif agama Konghucu pada saat sembahyang laku bakti pada bulan Arwah. Pemirsa TVRI Sulawesi Utara, umat Konghucu yang berbahagia, masyarakat Tionghoa, terima kasih. Terimalah salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tien, sen yo ite, sancai.